Oke, mulai. Baiklah, assalamualaikum. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta training yang kami adakan adalah event virtual mengenai pelatihan desain grafik. Nah, dimohon kepada teman-teman dapat membuka audionya karena kami ingin melakukan live streaming di YouTube. Nah, untuk itu bagaimana teman-teman pada pagi hari ini? Apakah teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja? Nah, mengapa training graphic design ini untuk memenuhi tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Wana, atau yang lebih kita kenal dengan sapaannya yaitu Mimi Wana. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join untuk masuk ke event virtual yang kami adakan. Nah, siapa sih narasumber yang akan kita dengarkan pada pagi yang berbahagia ini? Yakni adalah salah satu dosen komunikasi dan penyiaran Islam, yakni Bapak Wendy Harlaputra. Nah, sekali lagi kami beritahukan kepada teman-teman agar membuka audionya agar bisa memperlihatkan mukanya. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu apa sih tema kemudian judul dari event virtual kami. Tema dari event virtual kami yakni berkreasi sembari imajinasi. Nah, judul dari event virtual kami yakni training graphic design, di mana pelatihan ini diadakan untuk melatih editor muda dengan lebih mahir lagi menggunakan aplikasi AI atau Adobe Illustrator. Nah, pelatihan editing ini memiliki 3 inti acara. Yang pertama, kita akan berbicara santai mengenai materi aplikasi AI Adobe Illustrator itu sendiri. Kemudian narasumber akan membagikan bagaimana sih atau tips serta pembekalan mengenai prospek kerja di dunia editing sebagai editor muda. Nah, yang ketiga, barulah akan diadakan presentasi dan praktek teknik editing menggunakan aplikasi AI Adobe Illustrator. Nah, untuk itu langsung saja kita akan disambungkan dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yakni Pak Wendy Harlaputra. Bukan live streaming loh, kita nggak ada live streaming. Mana narasumbernya nih? Sebentar ya Bang, lagi OTW. Keren. Ada. Nanti foto bersama jangan lupa ya, nanti kan kita hidupkan kameranya, foto bersama cek sebagai bukti ya kan. Keren kali Bang. Tenang Bang, nanti ada tangkapan layar untuk kita semua. Ini baru 4 nih, ser lagi lah.
pesertanya masih TW masuk nih. Oke, siap. Ibu apa namanya tuh? Narasumber. Bukan. Moderator. Belum. Ini nih yang buat lama nih. Seharusnya lebih cepat gitu, Okta. Cepat dihubungi gitu kan. Ini lama kan? Kayak mana ya? Kecewa penonton. Mohon maaf atas keterlambatan narasumbernya. Lagi OTW katanya. Lagi OTW masuk. Terkendala jaringan nih kayaknya. Atau dia belum bangun masih tidur gitu ya, tak mandi bentar kata. Udah juga ada data di chat dah. Sabar. Aduh. Maya cuy aman. Maya. Gak ada suara lo orang ini. Sombong kali bah. Berapa lama nih moderator? Oke, kami ucapkan selamat datang kepada narasumber Pak Wendy Halaputra. Nah, saya akan mempersilakan kepada Pak Wendy untuk langsung saja menjelaskan materi kita pada pagi hari ini mengenai aplikasi Adobe Illustrator. Baiklah, saya akan serahkan kepada Pak Wendy Halaputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Ahmad Untung. Ada Siti Kasmaya Nurul. Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi, Bapak. Ini camnya memang tidak aktif semuanya, cuman saya sendiri sama Okta nih yang aktifnya. Sebenarnya Iya, Pak. Pak, cuman Ya. belum ada buka audionya. Ya, Lagi baring, Pak, lagi baring. Jadi sambil nengok muka Bapak kan lebih enak kan? ya enggak apa-apa, silakan. Kita ngobrol santai saja hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama kawan-kawan PPI yang sudah menuduh saya untuk menjadi narasumber pagi hari ini. Dan jujur untuk persiapannya memang tidak ada sama sekali. Tapi insya Allah nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya dan belajar mengenai Adobe Illustrator, saya sangat senang sekali kalau memang ada teman-teman di sini yang betul-betul mau belajar. Ini contohnya nih yang dibikin sama teman kita Untung, dia sudah pakai profilnya itu mungkin logo dia sendiri nih ya, Ahmad Untung channel. Iya. Iya, benar, Pak. Untung sudah punya pengalaman dalam mendesain. Nah, jadi saya harap teman-teman yang lain juga nanti punya pengalaman ini. Yang paling pertama itu saya ingin sharing dulu sama kawan-kawan semua, karena kemarin saya bertanya sama Okta, ini sebenarnya pembahasannya tentang apa gitu. Ini Anissa, ada yang join, silakan masuk. Push up dulu 10.
Scott jam Pak 15. Nah, ya boleh. Itu siapa dah? Yang lain diam aja nih Tung. Ini ada yang sambil tidur nih Tung. Sambil makan pun ada kayaknya nih Tung. Ayo Nur. Jadi ini obrolannya santai saja. Silahkan bagi ada yang mau ngobrol seperti Untung ini boleh silakan, atau ada yang mau langsung bertanya mengenai Adobe Illustrator itu apa, ataupun di sini ada yang sama sekali belum tahu gitu Adobe Illustrator itu apa, silakan. Sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang pengalaman sebenarnya ya. Tapi Okta, kalau di sini kita bisa ini enggak share screen enggak? Bisa Pak, bisa. Ini ya. Soalnya saya biasanya pakai Zoom. Jadi oke. Baik. Adobe Illustrator itu salah satu tools yang digunakan sama teman-teman desainer. Yang pasti fungsinya untuk membuat desain, satu buah tampilan desain. Kalau untuk Adobe Illustrator sendiri itu lebih ke bentuk vektor sebenarnya. Jadi kalau teman-teman melihat ada animasi, ada berupa karikatur, terus juga membuat logo. Nah, itu biasanya seorang desainer itu menggunakan aplikasi Adobe Illustrator untuk membuat. Ada aplikasi lain seperti CorelDRAW juga bisa sebenarnya, tapi memang lebih dulu CorelDRAW yang keluar. Jadi saya dulu juga zaman kuliah itu menggunakan CorelDRAW, tapi kesini-sini karena saya rasa Adobe Illustrator itu lebih mudah dibandingkan dengan CorelDRAW menurut saya. Karena toolsnya itu mungkin seperti penggabungan antara CorelDRAW dengan Photoshop, jadi lebih memudahkan saya untuk membuat tampilan desain. Nah, desain di sini banyak ya kawan-kawan ya. Bisa seperti yang saya bilang tadi, vektor, karikatur, mungkin teman-teman pernah lihat, dan logo, dan juga bisa bikin flyer, brosur, dan segala macam, desain banner, baliho segala macam, itu bisa kita pakai aplikasi Adobe Illustrator. Nah, memang di sini dasar sekali kawan-kawan harus paham dulu tools-tools yang ada di Adobe Illustrator itu. Gunanya buat apa, ini gunanya buat apa, gunanya buat apa. Jadi setelah teman-teman paham itu gunanya untuk apa, nanti akan mempermudah teman-teman mengaplikasikannya. Jadi menggunakannya itu akan lebih mudah. Ingin buat apa gitu, misalnya lingkaran ataupun ingin membuat garis, kotak segala macam. Nah, itu teman-teman harus mempelajari dulu nanti di tampilan tools yang ada di sebelah kiri. Nanti akan saya coba buka. Oke. Ini saya coba buka Adobe Illustrator-nya. Bisa kelihatan nggak di screen-nya? Kelihatan Pak. Udah kelihatan ya screen saya? Ya. Tapi saya nggak bisa lihatnya. Nah, ini saya udah buka Adobe Illustrator ini yang CC banyak ya. Ada Adobe Illustrator tahunnya yang 2000, yang terbaru mungkin 2020 atau 2021 mungkin udah ada, tapi saya pakai yang CC ini. Memang untuk mendesain kita butuh butuh laptop atau komputer yang mumpuni untuk mendesain. Nah, karena kalau desainnya sudah terlalu banyak ataupun sudah terlalu banyak menggunakan gambar atau efek segala macam untuk proses editing, itu laptop kita otomatis akan berat jadinya. Nah, ini tampilannya untuk Adobe Illustrator. Teman-teman bisa lihat. Nah, sebelum masuk ke sini, kenapa harus belajar Adobe Illustrator? Di sini ada yang tahu nggak? Saya ingin dengar jawaban dua orang saja. Apa sih fungsinya gitu? Udah ada yang tahu belum? Coba barangkali Untung bisa jawab. Untung hilang nih kayaknya. Yang lain? Ada yang mau menjawab?
apa sih untungnya gitu belajar ilustrator sebenarnya. Nah, oke. Kalau masih belum ada yang ini mau bertanya atau menjawab, saya share lagi. Yang paling utama sekali, ini dari pengalaman saya sendiri. Terus terang saya bisa di kampus sekarang, saya bisa diminta untuk mengajar di kampus. Itu salah satunya karena ya selain basicnya saya kuliah di jurusan desain. Nah, selain itu saya mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi desain. Nah, ini juga akan membuka peluang untuk kawan-kawan semua. Bukan berarti teman-teman ini jurusan yang berbeda, misalnya di sini ada yang KPI ataupun bukan jurusan desain, bukan berarti teman-teman tidak bisa menghasilkan sesuatu dari ilmu teman-teman dalam mendesain. Nah, banyak orang yang kerjanya misalnya dia pegawai negeri, ternyata dia hobi fotografi. Nah, ternyata dia bisa menghasilkan dari itu. Gitu juga dengan desain gitu. Karena peluang untuk desain itu sangat besar sekali. Apalagi teman-teman yang ada di KPI ya, komunikasi. Sekarang untuk lulusan komunikasi sendiri itu sudah banyak sekali. Jadi persaingan teman-teman itu udah sangat ketat, sangat ketat. Sedangkan jangankan S1, S2 saja sudah lulusannya sudah banyak. Jadi kalau teman-teman mau bersaing, otomatis teman-teman harus punya skill lebih. Nah, jangan malu, jangan takut gitu, ataupun jangan gengsi segala macam. Nah, buang itu semua, belajar. Kira-kira apa nih yang ke depan akan masih bisa bertahan? Karena dunia desain itu sampai kapanpun akan bertahan. Ranah desain itu banyak ya, ada desain interior kah, ada desain produk kah, ada desain visual seperti saya, desain komunikasi visual, itu akan terus berkembang. Nah, jadi saya rasa teman-teman perlu rasanya, apalagi teman-teman KPI, untuk menguasai skill tambahan dalam mendesain. Karena nanti tidak menutup kemungkinan teman-teman masuk ke dunia kerjanya yang berhubungan sama desain. Nah, karena itu tadi saya bilang, peluang kerja di dunia desain itu masih banyak. Kalau lah contohnya teman-teman punya skill mendesain, di saat teman-teman mau melamar pekerjaan, di CV teman-teman itu teman-teman buat skill tambahan di sana. Kalau teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, bahkan mungkin untuk mengedit video Adobe Premiere. Kalau teman-teman bisa, nah ini akan jadi pertimbangan untuk pihak yang mencari karyawan ya, cari tenaga pekerjanya, untuk lebih memilih teman-teman semua dibanding yang lain. Nah, itu pertama. Yang kedua, teman-teman bisa buka usaha sendiri dalam mendesain ini. Banyak teman-teman mahasiswa kita mungkin yang desain juga ada yang hobi motret, mereka buka usaha motret. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman hobinya mendesain, teman-teman bisa bikin usaha mendesain. Nah, jasa mendesain. Nah, saya sharing sedikit, untuk di Bengkalis memang untuk harga desain itu tidak sama seperti di Jawa, karena mungkin di Bengkalis sendiri itu masih kurangnya pemahaman orang tentang proses sebuah desain. Nah, kebanyakan orang memikirnya desain yang sederhana itu lebih mudah, tapi ternyata itu susah. Tidak seperti itu, karena untuk desain yang simple itu, desain yang sederhana itu pasti sudah banyak yang gunakan. Mungkin teman-teman bisa bayangkan sendiri, kalau misal mau bikin logo nih, salah satu contoh. Nah, kita bikin garis 3 gitu. Nah, garis 3 itu identik sama brandnya Adidas. Nah, itu tidak boleh sama, karena kalau misal kita niru, kita bikin dalam bentuk yang sama, nah kita akan dilaporkan. Nah, itu akan berbahaya ke kitanya dan ke orang yang meminta jasa kita nanti. Nah, jadi kebanyakan orang salah persepsi bahwa desain yang simple itu desain yang mudah. Nah, itu salah. Bagi seorang desainer itu yang makin memutar otak. Bagaimana sih bentuk yang belum pernah ada, yang belum pernah dipakai, minimal
katakanlah misalnya dia itu bentuknya seperti ini, Nike ya, logo Nike. Nah, kalau saya ingin bentuknya juga seperti itu, minimal ada bagiannya sedikit yang bisa saya pakai, tapi tidak seutuhnya. Karena kalau seutuhnya saya pakai bentuk itu, ataupun hampir 80% saya buat bentuknya seperti ini, nah itu akan berbahaya ke brand yang saya buat, brand baru yang akan saya buat. Nah, itu akan berbahaya. Jadi, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, dan akhirnya bahasa dari orang yang minta jasa di Bengkalis ini, di daerah kita ini, lebih simpel itu lebih murah, lebih simpel itu lebih cepat. Nah, itu yang salah, karena prosesnya kalau membuat sebuah logo itu ada studinya dulu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Logo yang bagus, logo yang baik itu dan logo yang punya filosofi. Jadi tidak serta-merta bikin sembarangan, gitu. Tidak seperti itu. Jadi ada filosofi. Apapun bentuk desain yang teman-teman buat, sebisa mungkin itu ada maknanya. Nah, agar di saat orang bertanya atau di saat orang melihat, jadi orang-orang akan tahu, oh ini maknanya ini, oh ini maknanya ini. Ataupun misalnya sebuah produk yang teman-teman buat logonya, di saat orang itu melihat logo itu, orang itu udah bisa tahu, oh ini produk untuk ini, maknanya ini. Dia ingin usahanya ini berkembang dari sebuah logo itu. Nah, misalnya katakanlah ingin tumbuh itu identik dengan tanaman. Nah, misalnya dia punya usaha pertanian ataupun usaha pupuk misalnya, contoh. Nah, dia buat ada gambar apa itu ya, kantong pupuk misalnya yang dia punya, terus ada daun-daunnya gitu. Nah, itu kan daun-daun itu mengibaratkan tumbuhnya usahanya ini, ataupun bentuknya mungkin seperti grafik gitu. Jadi harapannya usahanya itu semakin meningkat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan dalam membuat sebuah desain. Nah, makanya saya senang sekali kalau teman-teman di KPI ataupun di desain khususnya mau belajar desain, karena memang di sini banyak yang butuh desain. Saya sendiri hampir mungkin bisa dibilang kalau di setiap minggu mungkin tidak lah, katakanlah setiap bulan itu hampir ada yang minta jasa desain saya. Banyak, mau itu desain kemasan, maupun itu desain logo, ataupun mau bikin desain baliho segala macam. Nah, hampir setiap bulan itu ada. Jadi ini peluang juga untuk kawan-kawan nih, apalagi kawan-kawan yang katakanlah di sini ingin mandiri, nah jauh dari orang tua. Nah, ini bisa jadi peluang tambahan untuk kawan-kawan semua untuk mendapatkan pemasukan untuk teman-teman semua. Tapi tentunya teman-teman harus punya skill dulu. Nah, belajar dulu nih mendesain, belajar dulu prosesnya. Jadi tidak serta-merta sembarangan bikin juga tuh. Karena yang hasil juga pasti menentukan harganya, kualitasnya. Nah, salah satu contohnya di Bengkalis ini itu saya bilang, mungkin teman-teman KPI udah tahu, masih banyak produk-produk di Bengkalis yang belum punya kemasan. Nah, kemarin beberapa bulan lalu saya dan kawan-kawan ada bikin satu kegiatan relawan mendesain. Nah, di sana saya memberikan kawan-kawan untuk mendesain. Nah, kemarin juga teman-teman KPI atau teman-teman kampus ada yang datang, tapi mungkin hanya beberapa orang yang datang. Nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau belajar desain, ya, kalau misalnya ada flyer online-nya saya share, ataupun ada teman-teman lain yang share, kawan-kawan lihat, ya silahkan gabung, jangan malu itu. Bahkan kemarin itu ada yang anak SMP, anak SMA mau belajar desain. Nah, karena ya mungkin mereka sadar gitu bahwa peluang desain ini banyak, besar. Kan ada kontes-kontes desain logo di sekolah mereka. Nah, mereka ya alhamdulillah ada yang dapat juara dari proses belajar menjadi relawan desain kemarin. Nah, itu. Jadi apa ya? Saya punya harapan besar ke kawan-kawan, begitu teman-teman yang mau belajar mendesain, yuk akan saya ajarkan. Nah, ini juga apa ya? Saya juga banyak ada permintaan untuk desain, jadi mungkin tidak semua bisa saya gerak. Nah, apabila ini punya skill lebih dan saya lihat mungkin
itu sudah di atas rata-rata untuk mendesain. Nah, kemudian saya akan menyerahkan job-job ini ke teman-teman semua, karena terus terang itu tugas saya sendiri saja sudah menumpuk. Ini saya akan serahkan ke teman-teman. Nah, kalau mau apa ya, flashback sedikit, dulu saya tidak punya pemahaman sama sekali dalam dunia mendesain. Tapi karena saya belajar dan kuliahnya memang di jurusan desain, jadi mau tidak mau saya harus belajar mengenai toolsnya itu. Pengalaman saya mungkin sama dengan teman-teman yang baru belajar gitu. Bisa kuliah dulu, teman-teman yang berasal dari Jawa, asal dari luar Riau lah misalnya. Nah, itu mungkin di waktu sekolah mereka itu di SMA mereka sudah belajar penggunaan CorelDRAW, penggunaan Photoshop. Ya, sedangkan saya dulu di Bengkalis ini mungkin belum belajar, paling cuman Windows Movie Maker yang saya belajar, seingat saya. Kemudian Word, Excel, seperti itu untuk yang komputernya. Nah, pengalaman saya ini memang jujur dulu itu ada rasa minder ya, rasa tidak percaya diri. Karena melihat kawan-kawan yang lain itu, kawan-kawan yang dari Jawa itu dalam kelas itu bisa menyelesaikan. Sedangkan saya sendiri harus pulang ke rumah dulu, bikin sendiri, ataupun belajar lagi mungkin memerlukan beberapa jam baru bisa selesai. Itu pun tidak maksimal, itu pun masih banyak yang kurang. Nah, jadi untungnya, saya dapat nih teman-teman yang mau membantu saya untuk belajar bagaimana cara mendesain, bagaimana cara. Makanya saya sharing seperti ini, karena saya juga mau teman-teman anggap saya atau nanti teman-teman yang di Relawan Desain itu sebagai teman juga. Jadi jangan ada rasa malu, jangan ada rasa minder. Kalau memang tidak punya, katakan tidak punya alatnya atau tidak punya aplikasinya, datang silakan ditanyakan. Saya tidak punya alatnya, ataupun katakanlah ya, kawan-kawan belum punya alatnya, misalnya laptopnya, ya tidak masalah, datang gitu. Penting kawan-kawan belajar dulu, di sana lihat prosesnya. Ataupun nanti kalau sudah teman-teman sudah ada yang paham, gantian gitu. Nah, ini untuk pembukaan saja, karena jujur saya memang berharap betul kawan-kawan di sini banyak yang mau belajar mendesain. Nah, ini saya buka sedikit mungkin contoh-contoh desain yang pernah saya buat. Ini semua desain dari desain 2020 dan desain 2021. Memang agak berantakan ya, tapi saya coba buka di kata logo saja. Kita fokus di logo ya, karena lebih gampang. Ini masih bisa lihat screen saya ya? Masih Pak, masih. Oke. Makasih Okta. Nah, ini kata logo. Nah, ini brand yang saya bangun sendiri. Memang untuk di Instagram belum banyak ya, tapi alhamdulillah mungkin sudah banyak juga yang tahu. Jadi kalau untuk minta jasa desain logo, sudah bisa langsung menghubungi lewat kata logo. Mungkin kawan-kawan di desain semua ini pernah lihat. Kalau di kata logo mungkin ada beberapa yang di Bengkalis desain. Ini saya lihatkan. Ini Bengkalis Laundry. Ini Kongko. Ini nah, ini Coffee Cup. Banyak yang tidak terbuka karena ini ada aplikasinya ya. Kalau yang putih ini di layar itu ada yang saya bikin PNG-nya, jadi biar bisa
mudah untuk masuk ke ini, ke video atau dijadikan template. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Nah untuk satu logo itu kira-kira membutuhkan berapa untuk bisa jadi Waktunya? logo yang Nah, ini yang bertanya siapa, Okta ya? Okta. Nah, oke. Terima kasih Okta sudah bertanya. Untuk proses pembuatan satu buah logo itu tergantung tergantung pemahaman kita terhadap permintaan orang yang minta jasa logo ke kita. Semakin detail kita memahami seperti apa yang mereka mau, akan lebih mudah kita untuk membuatnya. Nah, ini salah satu contohnya, ini Kongko misalnya, ini saya buat, ataupun itu Exodia, ini Aqua Carvinet, saya cari yang agak lebih mudah ya. Nah inilah, ini agak ini yang sudah betul-betul diaplikasikan. Mungkin ini kawan-kawan pernah lihat di mobil atau apa, ini punyanya orang Bapenda, Kabupaten Bengkalis. Nah, tentunya mereka mengasih tahu dulu, memberitahu saya dulu, ingin logonya seperti apa. Kalau memang tidak mereka kasih tahu, kita yang bertanya, misalnya maunya seperti apa. Ini tahapannya ya, tahapan nanti akan saya jelaskan kira-kira berapa lama waktunya. Mungkin kawan-kawan bisa membayangkan sendiri waktunya berapa lama. Pertama itu tahapannya tentu di saat kita dapat klien atau orang yang mau minta jasa kita untuk mendesain. Nah, kita tanya dulu nih. Kalau kita tidak tanya, mereka biasanya menceritakan mereka pengen bikin logo ini, logo usaha misalnya, ataupun ini logo gerakan taat pajak. Nah, mereka ingin logonya itu terlihat misalnya simple, atau ini kalau ini tidak dalam kategori simple ya, yang ini ya. Katakanlah beberapa klien tuh minta bentuknya sederhana tapi terlihat menarik, kemudian apa ya, elegan lah, elegan. Nah, dari situ teman-teman harus memahami dulu elegan itu apa, sederhana itu apa, kemudian apa lagi tadi. Nah, katakanlah dua ini aja. Untuk elegan sendiri, warna-warna yang akan keluar itu kan seperti apa? Karena bentuk untuk mewakili dari sebuah elegan itu bisa dalam bentuk warna, bisa dalam wujud warna ataupun bentuk. Oke. Kemudian sederhana itu bisa katakan simple ya. Nah, bisa seperti ini. Mungkin agak simpelnya. Nah, ini Sapori Food ini. Ini dia sederhana. Kalau dikatakan elegan, ini bisa saja elegan, tapi untuk pewarnaannya kurang tepat untuk dikatakan elegan. Mungkin kalau misalnya ini dibuat warnanya gold ataupun katakanlah silver gitu, nah, ini akan lebih terlihat elegan. Nah, jadi kalau misal teman-teman udah tahu seperti apa kemauan kliennya, itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk mendesain. Ini saya bertanya, dia inginnya bikin apa? Usaha makanannya apa, saya bilang, tapi dia tidak mau bentuknya itu seperti yang lain-lain. Maksudnya tidak mau bentuknya itu ada garpu, ada sendok gitu. Apa lagi ya, ya seperti kebanyakan lah yang orang-orang tahu kalau usaha makanan itu ya ada seperti itu gitu. Dia pengennya hanya huruf S saja yang mewakili Safari Food ini yang ditampilkan, tapi dia ingin ini terlihat sehat, makanan yang dia jual, kemudian apa ya, berasal dari mungkin tanaman-tanaman lah gitu. Nah gitu. Nah ini saya bikin BW-nya ya, black and white-nya ya. Untuk pewarnaan, untuk warna-warna sehat tentunya saya pakai warnanya hijau. Nah, gitu. Makanya teman-teman harus mempelajari dulu, karena di dalam dunia desain, dasarnya mendesain itu selain kita harus belajar garis, bentuk, dan bidang, kita juga harus belajar warna. Ada namanya mata kuliahnya dulu yang saya dapat itu Nirmana. Nirmana itu belajar bagaimana memadupadankan warna. Di saat warna kuning bergabung dengan merah akan menjadi warna orange misalnya. Di saat warna hijau hijau digabung dengan warna
kuning dan merah gitu, misalnya nanti akan menjadi warna coklat misalnya seperti itu. Nah, penggabungan warna itu. Kemudian warna-warna apa sih yang mewakili perasaan orang, mewakili suatu bentuk atau mewakili suatu benda gitu. Nah, itu juga harus kita pelajari. Nah, ini saya buat setelah saya tahu apa yang dia minta. Bisa 3 jam selesai, oke. Bahkan bisa 1 jam selesai gitu. Tapi tergantung berapa banyak logo yang dia mau. Tuh, biasanya kalau saya sendiri untuk menerima jasa logo, nah misalnya katakanlah dia melalui kata logo. Untuk kata logo sendiri itu saya bilang sama teman-teman semuanya, biaya terendah itu sekitar 350.000 untuk buat logo. 350.000 itu saya akan kasih ke klien saya itu sekitar 5 sampai 10 logo. Nah, biasanya 5 logo. Jadi mereka akan ada pilihan. Nah, tapi tetap sesuai dengan apa yang mereka mau. Misalnya kalau tidak ada sama sekali yang mereka bayangkan untuk buat logo, berarti dari kita semuanya. 5-5 itu memang betul-betul dari kita. Nah, biasanya kalau untuk biaya terendah sekitar 350 itu yang saya bilang, saya akan kasih 5 logo dengan 2 logo yang saya unggulkan. 2 logo yang saya unggulkan ini bukan berarti 3 ini tidak saya bikin sembarangan, tidak. Tapi 3 ini saya bikin dengan cepat saja. Bisa saja dari 2 yang ini saya kembangkan, ataupun saya bikin bentuk baru. Tapi dengan cepat di sini ya mungkin dengan filosofi yang tidak sedetail ini, 2 yang ini. Nah, nanti di saat saya mempresentasikan logo yang saya buat ke klien saya, 2 logo ini yang saya unggulkan, 2 logo ini yang akan saya jelaskan, saya paparkan. Ini kenapa bentuknya seperti ini, kenapa bentuknya seperti ini akan saya jelaskan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan biasanya ada juga ya, karena logo ini desain itu balik lagi ke selera orang gitu. Nah, makanya kita membuat apa yang orang mau. Nah, itu yang memang agak sedikit sulit. Kecuali seperti yang saya bilang tadi, mereka belum tahu maunya seperti apa, ya tinggal kita yang mengarahkan. Itu lebih gampang. Tapi di saat orang itu udah tahu maunya seperti itu, sedangkan kita buat, nah tapi kadang ada juga yang masih ngambang juga gitu. Di saat kita sudah buat siapa yang dia mau, ternyata hasilnya menurut dia kurang bukan berarti kurang dari cara kita mendesain, bukan, tapi ternyata bukan tidak kena dengan makna yang dibuat ternyata pas sudah jadi dibuat. Nah, itu bisa saja. Jadi usahakan minimal 5 desain ini yang teman-teman buat untuk ke klien kawan-kawan. Jadi bisa sekali ketemu itu sudah bisa memutuskan desain mana yang mau dipakai. Kalau kawan-kawan cuma buat 1 atau 2, nah ini nih, di saat klien kita tidak puas dengan 2 ini, nah otomatis dia akan minta kita buat desain yang baru. Nah, ini akan memakan waktu lagi. Jadi sebisa mungkin luangkan waktunya itu minimal buat 5 desain. Di saat ketemu klien kita, oke, kasih tahu. Ini 2 ini yang saya unggulkan, yang 3 ini yang saya bikin cepat. Silahkan pilih gitu. Saya jelaskan ini filosofinya. Nah, balik lagi ke klien kita, mana yang mau dia pilih. Kalaupun nanti sudah ada yang dipilih, kalaupun masih ada yang mau ditambah, tidak akan jauh-jauh gitu. Minimal udah ada 1 yang menjadi pegangan kita gitu. Untuk 5 logo ini, nah jadi tergantung orangnya juga, tergantung desainernya juga. Semakin banyak seorang desainer itu melihat referensi atau belajar bagaimana menguasai, memahami bentuk-bentuk logo. Di sini misalnya yang tadi saya bilang, logo elegan itu seperti apa, logo sporty itu seperti apa, logo sehat itu seperti apa misalnya. Ini dalam konteks logo ya. Kemudian logo apa lagi? Elegan misal untuk anak-anak seperti apa. Nah, semakin teman-teman memperbanyak atau memperkaya wawasan kawan-kawan untuk mencari referensi tentang logo-logo ini, akan semakin cepat teman-teman membuat sebuah logo. Nah, saya belajar logo tuh dari 2008. Nah, sekarang udah berapa tahun? Otomatis mungkin bagi saya akan lebih mudah gitu, akan cepat. Bisa teman-teman minta saya buat logo
eh, untuk usaha mie misalnya. Oke, saya udah bisa menggambarkan, oh mie, oke, akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar, yang namanya kita belajar juga, saya juga masih belajar gitu. Karena desain ini, saya bilang tadi, ini perkembangan zaman, dia akan terus berkembang, terus akan baru. Nah, karena bentuknya juga tidak boleh itu saja gitu, bentuknya harus berubah juga gitu. Nah, jadi sarannya untuk pertanyaan Okta tadi, agar kita membuat logo lebih cepat, perkaya wawasan kita mengenai logo-logo. Lihat contoh logo yang ada di manapun, misalnya di Google cari logo ikan cupang, logo burger, logo mobil. Nah, coba lihat bagaimana bentuk-bentuknya. Oh, seperti ini, oh seperti ini. Nah, bukan berarti kita melihat itu untuk mencontoh. Nah, ini akan salah kalau kita plek-plekan bikin persis seperti itu. Ataupun tadi saya bilang, katakan kalau dalam satu logo ini 100% saya ikuti ini, ataupun 80% saya ikuti seperti logo ini, nah itu salah gitu. Kalau kawan-kawan mau meniru ataupun mau melihat bentuk dan merubahnya sesuai versi kawan-kawan, ini silahkan. Nah, tapi itu katakanlah maksimalnya di 60%. 60% itu kawan-kawan lihat dari contoh, misalnya. 60% itu ide teman-teman sendiri, 40% itu teman-teman ambil dari contoh yang kawan-kawan buat. Nah, itu maksimalnya. Jangan sampai lebih lagi. Kalau 50-50 itu misalnya bentuknya ini bulat nih. Nah, oke, saya buat logo saya bentuknya bulat juga. Kemudian logo yang saya buat bentuknya seperti daun. Nah, daun, tapi di dalamnya tidak ada daun kecil-kecil seperti ini, misalnya. Tidak ada yang seperti ini, kecil ini. Nah, oke, itu katakanlah ini udah masuk ke, kalau bentuknya S juga, kalau bentuknya A, oke lah, beda gitu. Ataupun bentuknya jadi R ataupun N mungkin beda gitu. Tapi kalau bentuknya S juga, nah otomatis ini udah mendekati 50% sama. Nah, jadi teman-teman harus bedakan, misalnya tarik garis di sini sedikit, ataupun teman-teman miringkan dia sedikit, ataupun kasih pola yang lain gitu, bentuk yang lain di sini. Nah, itu akan membuat perbandingan, jadi tidak perfect sama. Nah, gitu Okta. Semakin banyak kita belajar, memahami banyak logo, akan semakin cepat kita mengerjakan logo. Kalau misalnya ini, saya bisa buat ini dalam waktu beberapa jam, mungkin 1 jam atau setengah jam pun mungkin bisa. Ini Kopitiam Batimura, ini di Bapenda tadi. Banyak logonya yang sudah saya kerjakan juga lumayan banyak. Nah, ini semakin banyak juga kita buat logo, ya otomatis kita akan membranding diri kita. Nah, untuk menjual diri kita. Nah, itu perlu, silahkan teman-teman dengan cara teman-teman sendiri, apakah di sosial media ataukah dengan cara apa, ataupun membuat sebuah usaha nih, misalnya yang saya buat yang nama, kalau misalnya saya katalog logo misalnya. Kalau teman-teman punya versi lain yang teman-teman mau buat, silakan. Itu usaha teman-teman sendiri. Nah, bagi kita yang menjual jasa ya seperti itu gitu. Kita harus ngasih tahu orang loh, kita bisa buat desain. Nah, kalau mau silakan buat ke kita. Nah, ini untuk anidaksi. Ini GMB Bengkalis juga. Kalau teman-teman bertanya mengenai logo nih, misal kalau tidak ada ya saya jelaskan aja, nggak apa-apa. Logo termahal yang pernah saya buat itu harganya sekitar 7 juta lebih, 7.400.000 kalau nggak salah saya. Nah, itu untuk satu perusahaan. Nah, ini sebenarnya menggiurkan gitu. Memang balik lagi, usaha apa yang mau dibuat. Kalau misal usaha teman-teman seperti ini, atau minuman, katakanlah minuman di pinggir jalan, yang tidak mungkin saya minta harganya seperti itu. Makanya saya cari harga terendah untuk desain yang saya buat, misalnya 300.000 ataupun katakanlah 200.000 gitu misalnya. Yaitu sesuaikan dengan klien kita, sesuaikan dengan orang yang kita.
Nah, ini juga yang harus teman-teman pahami dalam konteks mendesain. Apa ya? Ada desain yang bisa dijual, ada juga desain yang menurut saya jangan dijual, gitu. Jangan dikasih harga. Gitu. Mungkin salah satu contohnya misalnya, kalau misalnya usaha seperti ini oke lah gitu. Baik pun ini punya teman kita sendiri, dia minta bantu kita untuk mendesainkan. Kalau memang kita katakanlah kita mau membantu dia, ya itu bagus gitu, bagus memang gitu. Tapi kalau memang kita mau menganggap ini pekerjaan, ya udah deal-dealkan saja sama dia berapa biayanya segala macam ya teman-teman, tinggal kasih tahu. Kalau memang itu teman, mungkin harganya bisa lebih murah mungkin. Nah ini sesuai dengan pengalaman saya juga gitu. Dan ada juga logo yang saya harap ini teman-teman harus pahami gitu, tidak harus dibayar gitu. Ya salah satunya contoh misalnya logo bakti sosial misalnya itu, nah ini contohnya ada yang minta tolong kita buatlah gitu. Ini misalnya Ramadan Charity ini berbagi di bulan Ramadan. Ya jangan pula orang minta kita buat logo ini, kita minta pula keuntungan di situ. Nah sedangkan ini itu untuk sesuatu yang baik gitu. Nah ya memang ya ini balik lagi ya ke kawan-kawan lah gitu. Tapi kalau saya pribadi untuk bentuk usaha seperti ini gitu ataupun jasa seperti ini, saya pribadi saya tidak akan mengambil keuntungan di situ. Ya ini bentuk apa ya, bentuk dukungan saya untuk mereka atas apa yang mereka buat gitu. Nah seperti itu, saya harap teman-teman harus bisa juga seperti itu, tidak hanya di dalam dunia desain, dalam hal lain juga. Ini sebagai pembelajaran juga untuk kita sama-sama. Bisa orang yang minta tolong kita itu memang untuk menolong orang lain, ya tolonglah gitu, dengan senang hati mungkin teman-teman bantu sebisa teman-teman juga. Nah jangan pula teman-teman ambil keuntungan dari situ, itu sangat disayangkan sekali kalau nanti terjadi seperti itu. Paham ya kawan-kawan ya? Paham. Nah ini ada nih beberapa contoh desain ya. Nanti akan ini sampai di sini ada mau bertanya dulu nggak? Sebelum kita coba untuk desain ini rata-rata KPI ya semua ya? Iya Pak, KPI. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya guys, masih pagi. Ya, saya aja belum tidur ini. Nah ini ku tahu ini punyanya Ibu, tahu nggak? Punya siapa ini? Tak tahu Pak. Kau tahu? Ini punyanya Bu Wana. Ini yang ngasih tugas ini Bu Wana ya? Betul. Nah ini kalau nggak salah saya ini, nggak tahu ini usahanya Bu Wana udah jalan atau belum. Kemarin dia minta tolong saya untuk desainkan logo. Nah mungkin dia mau buat kembang tahu, nah saya buatkan. Nah ini juga gitu. Nah, teman-teman harus paham juga kalau misalnya ya orang terdekat ataupun orang yang sudah baik sama kita gitu, nah, kita harus bisa juga menghargai juga. Misalnya jangan sampai hal seperti ini ya kawan-kawan, ya intinya pintar-pintar lah gitu. Karena apa ya, jangan semuanya itu dinilai dengan uang. Nah itu jangan semua yang kita lakukan itu dinilai dengan uang, itu sangat salah sekali. Oke? Saya akan cari satu contoh logo yang saya buat, tapi ada ininya. Ada prosesnya. Nah ini nih logo kampus nih. Ini 6 tahun Milad Stein kemarin ya. Nah ini juga, ini saya bikin beberapa alternatif. Nah biar bisa dipilih. Nah ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Gitu. Jadi di saat saya ketemu nanti misalnya minta bantuan saya ini, terutama Pak Wakil ataupun dosen-dosen yang lain. Nah saya punya gambaran nih
Pak, nah ini kenapa saya unggulkan yang ini ya, karena lebih simple, lebih kekinian gitu. Walaupun diaplikasikan di baju ataupun mau diaplikasikan di topi dan segala macam, ini akan lebih tampak menarik gitu. Ini kemarin dipakai yang ini nih kalau nggak salah sih. Desain itu banyak ya. Ini juga termasuk dalam vektor tadi yang saya bilang. Kalau Adobe Illustrator tuh bisa bikin seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Desain 2020, coba saya cari di sini ada tidak. Nah ini juga ya, misalnya mau bikin gini-gini nih, vektor seperti ini. Nah itu bisa di Adobe Illustrator. Nah konten-konten seperti ini teman-teman bisa buat di Adobe Illustrator. Nah oke, ini satu contoh logo ya. Nah ini yang saya buat, ini untuk komunitas mengkopi di Bengkalis, orang yang senang ngopi di Bengkalis. Mereka minta bantuan saya untuk buat desain komunitasnya, itu namanya Green Vitality. Nah di sini teman-teman mungkin sudah lihat ya, ada bins kopinya di sini. Nah, mereka minta itu kayak apa ya? Nah ini sesuai dengan request juga. Ini desain yang saya buat ini pasti tentunya sesuai request juga. Nah ini caranya untuk membuat ini. Saya akan tunjukkan sama kawan-kawan ya. Ini saya ambil satu saja. Ini kan siklus. Yang lain bisa lihat kan ya? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Nah ini kan, ini lebih mudah gitu. Jadi ini bisa lebih cepat. Tapi laptopnya agak berat. Oke, ini saya taruh di atas sebagai icon ya. Nah sebelumnya saya tanya dulu, mereka pengen ada bentuk kopi di situ. Nah ini tools yang saya bilang tadi. Ini teman-teman harus menguasai tools yang ada di sini, di sebelah kiri ini, untuk bisa mendesain. Nah untuk apa ya, lebih mudahnya itu teman-teman harus mencoba sendiri tools-tools ini.
agar apa ya, betul-betul lebih bisa cepat memahaminya. Nah, kalau bentuk ini, misalnya bentuk biji kopi ini teman-teman bisa dapatkan di internet, jadi teman-teman bisa meniru bentuknya saja. Tapi kalau memang tidak ada, ya teman-teman harus buat sendiri. Misalnya, ini saya pakai tools ini ya. Nah, di sini namanya line segment tool. Oke, ini untuk membuat garis. Nah, garis. Jadi dia akan bentuk titik-titik. Nah, di saat dia itu menyatu, baru dia akan menjadi sebuah bidang. Nah, kalau dia belum menyatu, nah ini akan terus ngikuti sampai dia harus dijadikan sebuah bidang. Oke, dan kalau sudah jadi sebuah bidang, akan mudah dia untuk diwarnai. Untuk warna bisa gunakan ini, aplikasi ini. Diklik dulu di mana mau warna yang mau diambil, misalnya hijau ini. Nah, atau ini, atau warna abunya atau putihnya. Nah, itu contohnya. Kita akan sering menggunakan ini, tools ini. Ini karena ini untuk menarik garis dan membuat garis-garisnya pakai tools ini. Contoh ya, saya akan buat bentuk ininya, bentuk kopinya. Oke. Nah, ini bisa ditarik ya, kawan-kawan ya. Kalau dia lurus juga bisa. Tinggal kita luruskan. Lurus. Nah, mungkin teman-teman KPI saya rasa sudah belajar ini. Kalau misalnya mau dibuat lengkung, ya tinggal ditahan, diarahkan mau lengkung kemana. Ditahan, klik kirinya ini, mau ditarik kemana gitu. Kalau misalnya saya mau buat bentuknya seperti ini, ya otomatis saya akan nariknya seperti ini. Nah, tinggal cari ujungnya mana di sini. Tarik sini lagi. Kemudian saya ambil dari sini. Ini karena warnanya putih ya, jadi garisnya nggak kelihatan. Nah, seharusnya tadi kita gantikan dulu warnanya. Tapi ini contoh saja. Nah, ini bentuknya sudah minimal sudah membentuk lah. Tinggal kita kasih warna nih biar kelihatan. Ya, misal warna mau warna hijau dulu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ada tools untuk mengeditnya, mengedit titiknya. Jadi kita bisa menarik lagi gitu garis-garis ini. Kita sesuaikan. Kalau ternyata ini kan masih belum lengkung nih, belum rapi. Nah, pakai tools ini, tinggal kita tarik aja titik ini. Nah, ini juga tinggal kita tarik juga. Mau sedikit melengkung dia agar terlihat rapi. Nah, ini juga ujungnya. Kalau misalnya ini kurang melengkung gitu, karena ini tajam tadi saya ngambilnya. Ini ada titik yang di sini, bisa teman-teman tarik saja. Nah, dia akan melengkung putih. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambah, kita tarik dia ke sebelah kiri untuk menjadikan duplikatnya. Bisa dengan Ctrl C, Ctrl V misalnya. Ada dua. Mungkin ini kan agak ribet. Nah, lebih mudahnya itu untuk di keyboardnya. Teman-teman bisa tarik ini, tekan Shift dan Alt, dia akan mengcopy. Nah, ini tinggal teman-teman putar saja. Nah, tinggal ditaruh sana di sini. Di mana? Nah, ini. Kalau ternyata dia masih terlalu melengkung ke depan gitu, ataupun yang mau diputarkan, tinggal diputar saja. Kalau misalnya dia terlalu ngebentuk S, nah gini misalnya. Ini masih terlalu rapi. Itu pun seperti tadi, kalau misalnya ini mau teman-teman rapikan lagi bisa juga. Jadi peserta aja ndelok nih tenan apa. Tapi kalau misalnya mau rubah satu ini, mending yang kanan saja. Kalau memang dia bisa dimirrorkan, ambil saja yang bagian kanan yang mau diperbaiki.
Mungkin karena saya share screen jadi agak lag laptopnya. Ini saya hapus lagi. Ini saya tarik lagi. Nah, bisa memudahkan ini ya. Kalau misalnya mau balik dia, caranya tadi klik kanan. Kalau misalnya udah saya tarik ini ya dengan cara tahan, shift dan alt, tarik. Nah, dia seperti ini. Untuk cara mudahnya ya bisa tadi tarik ini. Ataupun dengan cara saya tadi, klik kanan, reflect. Boleh mau balik ini juga boleh untuk kembalikan dia. Kalau mau misalnya mau horizontal juga bisa. Nah, tinggal teman-teman balikkan. Kalau ini dia sampai di sini paham? Halo? Pak, paham. Paham? Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Paham Pak, paham. Bagus. 10 Pak. Batas waktu. 10.30? Ya. Oke, nanti saya akan tutup ini di 10.20 ya. 10 menit saya akan. Nah, untuk toolsnya ini banyak. Tutorial banyak di YouTube juga ada. Yang jelas, ini semuanya bisa dipelajari sendiri. Untuk tools ya, kawan-kawan bisa pelajari sendiri, bisa mengembangkan idenya sendiri. Tapi yang tidak bisa teman-teman cari sendiri itu ya idenya tadi gitu. Nah, idenya tuh harus teman-teman gali. Nah, dengan cara memperbanyak referensi tadi. Gitu. Kalau ini ya toolsnya itu saja gitu. Kalau mau dibuat pun ya bentuknya juga pasti akan gitu-gitu aja. Kalau misal teman-teman tidak punya ide baru, gitu. Makanya perlu kawan-kawan melihat referensi. Nah, contohnya banyak ya, mau lihat di Instagram juga boleh, kalau ada aplikasi yang lain juga boleh, misalnya Pinterest atau apa, untuk lihat-lihat referensi desain boleh. Nah, ini saya kasih outline ya. Saya contohkan untuk dia ada outline di sini. Saya grupkan dulu keduanya, kemudian saya copy mereka. Kalau ini cara saya bisa saja dengan gini. Ini kita kasih outline, klik di sini, ini garis-garisnya, saja kita kasih warna misalnya warna hitam. Oke. Nah, ini nih, ini aja nih. Nah, ini udah punya outline hitam. Tinggal ukurannya di sini ada garis ini stroke. Teman-teman mau ukurannya setebal apa? Nah, untuk buat dia seperti ini. Jadi mau setebal apa? Kalau mau rapi seperti ini tinggal dirapikan ya. Ini saya bikin cepat saja. Nah, misalnya mau hilangkan lagi ya, teman-teman tinggal klik yang ini. Nah, kalau saya bikin untuk garis belakang itu saya kopikan dulu. Saya gabungkan kembali. Nah, yang baru saya bikin, yang saya jadikan dia itu outline. Jadi dia tidak mengganggu garis yang pertama yang saya buat. Jadi akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, si garis ini akan saya taruh di belakang. Caranya tekan shift, control, tanda kurung kawal bawah. Nah, dia akan pindah ke bawah. Nah, dia akan pindah ke bawah. Kalau untuk desain atasnya ya tinggal kita buat saja. Nah, agar lebih gampang, ya udah. Kalau misalnya kita tidak ada patokannya, kita buat seperti ini saja. Kita buat satu sisi saja. Misalnya gini. Baru saya mirrorkan agar dia lebih presisi. Kalau kita buat sendiri, takutnya nanti akan miring. Ya, nah, digabungkan. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita bikin dia menyatu. Ada tools namanya di sini Pathfinder.
Nah, di sini untuk menggabungkan atau memecahkan objek ini, kalau menggabungkan ini tentunya teman-teman bisa lihat unite. Nah, otomatis dia udah jadi bentuk ini. Nah, tinggal teman-teman tambah, misalnya mau bentuknya 4. Nah, tinggal tarik tadi seperti yang saya bilang. Ini kalau misalnya sudah oke, tarik ke kanan lagi, tinggal kita miringkan, tarik ke sini, cari senternya. Nah, ini saya pinggirkan dulu ya, biar tidak nabrak. Nah, tinggal ini ya udah kita taruh di dalam, dinaikkan, shift, control, kurung kawal nutup, dinaikkan. Nah, ternyata kurang dekat dia. Ya, mau nggak mau kita tarik lagi. Ini juga sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagian dalam ini tinggal digabungkan. Kalau misalnya mau digabungkan, tinggal saya bikin bulat di sini, misalnya, bukan ya. Nah, saya ambil garis-garis yang tadi, yang luar-luar ini. Soal mau saya gabungkan jadi satu mereka. Nah, tinggal saya taruh di bawah. Sudah? Jadi tidak mengganggu. Kalau ini tadi bisa dirapikan ya. Ini saya bikin asal dulu. Nah, untuk kasih dia shadow biar lebih hidup warnanya, ini saya tarik lagi. Saya mau buat warna hijaunya. Saya tekan I atau ini. Nah, ini di sini bisa ada petunjuk ya. Kalau kita tekan di sini lama, nah eyedropper tools itu tekan I, dia akan pindah ke sini. Nah, kalau ini penghapus berarti shift E, dia akan jadi penghapus. Kalau ini tadi tekan P, dia akan jadi pen tool. Ini contohnya ya. Bisa saya gini, saya tekan I. Nah, ini dia akan langsung ke sini. Saya tinggal tekan objeknya mana yang mau saya warnai, saya tekan I, saya cari warna. Nah, dia langsung berubah. Tinggal saya taruh di bawah. Ini tadi saya taruh warna putih dulu. Nah, kemudian untuk kasih shadow-nya, bayangannya tuh, nah tinggal saya buat. Saya ikuti ini. Oke, saya bikin asal saja tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena yang saya kasih garis tadi itu, ini dia di atas. Makanya kenapa saya copy dia, ini ada 2. Nah, biar ini tidak saya ganggu. Jadi dia jadi layer baru. Nah, ini tinggal saya kasih warnanya. Tinggal saya klik ini, pindahkan dia ke bawah. Kalau katakanlah dia kurang rapi, tinggal kita rapikan dengan tools yang ini, direct selection. Jadi mendirect apa yang kita seleksi ini di bawah. Nah, misalnya dia sampai ke ujung sini. Nah, coba ya. Itu juga sebaliknya, dari ujung sini sampai dia ke sini. Nah, karena posisinya di bawah, ini harus saya rapikan. Nah, tinggal saya klik ini bawah. Nah, dia akan ke bawah. Untuk merapikannya pakai ini lagi. Sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Tinggal outline-nya ini. Nah, ini dia outline-nya di bawah ya. Ini tinggal saya naikkan ke atas. Nah, hal bagian tengah ini mau saya kasih warna abu. Biar dia ada dimensinya. Saya klik saja sembarangan.
Yang penting dia di dalam blok hitam ini, nggak apa-apa, sembarangan juga. Soalnya nanti dia akan ketutup sama yang blok hitam yang garis ini. Karena gambarnya akan saya taruh di bawah. Nah, tekan I lagi, ambil warna, klik ini, klik putih, klik hijau karena posisinya akan ke bawah. Nah, begitu seterusnya sampai dia akan menjadi logonya lagi. Tinggal ditambah yang ini sama yang ini, akhirnya jadilah satu logo Green Hospitality. Oke, paham ya kawan-kawan? Paham, Oke, Pak. alhamdulillah. Sebelum saya tutup pertemuannya, saya buka pertanyaan dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, apapun itu tentang desain silakan. Tidak harus dengan yang materi tadi yang saya sampaikan. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan mengenai hal desain. Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya Untung, silakan Tung. Oke, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Muli. Sudah banyak tadi materi yang Bapak sudah jelaskan. Pengen nanya aja sih Pak, apa sebenarnya bekal utama kita nih Pak? Bekal utama kita menjadi seorang desain. Bekal utama nih Pak, hal yang paling penting pertama kali gitu Pak. Kalau menurut Bapak apa gitu? Apa Tung? Sorry Tung. Oh nggak ada. Setelah banyak tadi materi yang telah Bapak paparkan, banyak ini banyak, oke, gitu kan Pak ya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, apa bekal utama kita menjadi seorang desainer? Desain ya. Bekal utama yang paling penting diutama itu apa gitu Pak? Bekal di sini yang dapat dibawa gitu. Berarti. Yang paling utama kita menjadi seorang desain itu apa gitu? Ya itu balik lagi ke kita ya. Kalau misal kawan-kawan paham cara mendesain, ya kawan-kawan bisa membantu orang dengan desain. Kawan-kawan bisa mendapatkan uang dengan desain. Nah, ini dua hal ini bisa kawan-kawan dapatkan gitu, dengan kawan-kawan mempelajari dunia desain. Dan kawan-kawan bisa membohongi orang dengan dunia desain juga. Tergantung ini kawan-kawan mau bawa kemana. Membohong di sini maksudnya desain ini juga termasuk ilmu yang berbahaya. Berbahaya saya bilang. Kawan-kawan pernah nggak lihat makanan yang di luarnya tampak enak, tapi di saat teman-teman coba rasanya tidak enak? Pernah? Pernah Pak? Pernah ya. Nah itu salah satu keahlian teman-teman mendesain. Nah, tapi saya harap jangan seperti itu. Jangan di luarnya saja bagus, tapi di dalamnya tidak bagus. Nah, makanya ya itu balik lagi ke diri kita. Saya bilang tadi, sebisa mungkin kawan-kawan harus tahu tuh mana yang teman-teman bisa ambil untuk duit, mana yang teman-teman anggap itu sebagai pahala teman-teman semuanya. Nah itu, kalau saya sendiri, untungnya saya menjadi seorang desainer. Kalau di titik saya mendapatkan hasil sampai saat ini sudah banyak gitu. Sudah banyak karena memang dari 2008 itu saya sudah berkecimpung di dunia desain. Jadi alhamdulillah rezekinya ada di dunia desain, itu yang saya bisa kasih tahu sama kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan memang mau menekuni itu ya. Nah, soalnya kan tidak mungkin orang ngasih kawan-kawan kerjaan sedangkan kawan-kawan tidak katakanlah tidak ahli atau tidak mampu di bidang itu, tidak mungkin gitu. Jadi belajarlah supaya kawan-kawan tahu. Nah, karena apa ya, mungkin kawan-kawan nanti kita tidak tahu ya rezekinya nanti gimana gitu. Mungkin akan dapat rezekinya seperti saya juga gitu. Misalnya kawan-kawan di sini ada yang desain komunikasi, nah ahli dalam mendesain, ahli dalam bikin video, ahli dalam jurnalis atau segala macam. Nah, kawan-kawan tekuni itu. Nah, di saat kawan-kawan nanti selesai kuliah ini, saya rasa peluang kerja akan datang dengan sendirinya. Nah itu.
Walaupun ya katakanlah tetap kita harus mencari ya, namanya pekerjaan tetap kita harus mencari. Tapi kalau memang kita ahli dan kita tunjukkan ke orang-orang kalau kita itu bisa di bidang itu, nah, otomatis orang nanti akan mencari kita dengan sendirinya. Jadi jawaban dari untung itu yaitu untung gitu. Balik lagi ke untung. Kalau untung mau mendapatkan untung dalam dunia desain, itu harus mampu mendesain. Berarti harus mampu dan harus belajar begitu Pak ya. Harus belajar. Soalnya kalaupun mampu tapi tidak mau belajar juga tuh sama saja tuh. Maksudnya itu ya mampu nih untung buat, tapi untung tak mau belajar sesuatu yang baru. Untung tidak mau, untung hanya di situ aja. Misalnya gaya desain untung ya itu terus, untung akan ketinggalan. Iya. Tetap harus belajar. Ini juga masuk dalam ilmu-ilmu lain juga tuh. Misalnya kawan-kawan jago nih menyanyi gitu, ya coba ada sesuatu yang beda nih dari nyanyian teman-teman gitu, supaya teman-teman bisa terus dikenal orang. Kalau teman-teman nyanyi itu saja, itu. Pak, kan banyak nih Pak anak KPI, adalah beberapa orang anak-anak KPI yang memang mereka tuh bisa lah dikategorikan lumayan lah desainnya gitu kan Pak. Tapi mereka tuh belum ada ini Pak, nggak ada wadahnya, itu nggak ada apa namanya itu gimana ya, kayak kenal sama orang nanti disuruh tuh dia nggak ada gitu Pak. Mungkin dari sini mungkin Bapak kan bisa beri kayak peluang gitu buat desain-desain anak-anak yang anak KPI gitu kan, supaya mereka lebih semangat, karena selama ini mereka cuma desain kayak gitu ya nggak dibayar gitu, jadi rasanya percuma begitu kan. Mungkin Bapak nanti bisa membantu atau gimana gitu. Nah, oke. Nah, itu kenapa kemarin saya mau kawan-kawan ikut dalam relawan desain. Itu kenapa saya mau kawan-kawan KPI aktif dimanapun, maksudnya di lingkungan. Di saat misalnya katakanlah saya buat kegiatan, ayo. Nah, karena semakin banyak kawan, semakin banyak kita kenal dengan orang, link kerja kita akan semakin terbuka. Kalau kita menutup diri, kita bergaul, misalnya ya berkawan dengan kawan-kawan di kampus saja, tidak mau berkawan dengan kawan-kawan yang di luar kampus. Nah, tapi dalam tanda kutip ya harus positif tentunya. Nah, tentu nanti kawan-kawan banyak yang bisa kawan-kawan dapat pengalamannya, ilmunya, linknya. Nah, itu di situ nanti akan mulai. Nah, contohnya nih, kalau saya buat kegiatan relawan mendesain, kawan-kawan datang, kawan-kawan belajar, kawan-kawan bisa. Nah, ternyata di saat itu ada teman-teman saya yang memang dunia desain juga, ataupun banyak ada klien-klien banyak di situ di acara itu yang membutuhkan jasa desain. Nah, di situ bisa menjadi peluang teman-teman semuanya gitu. Ya, orang itu pasti akan lihat itu hasil karya kawan-kawan semuanya. Nah, ini salah satunya yang sering kejadian di Bengkalis ya. Mungkin dimanapun seperti itu. Orang pasti bahkan melihat kita dulu, tapi sebelum itu orang mau lihat dulu apa yang kita buat gitu. Kalau kita tidak berbuat dan orang tidak melihat itu, kita tidak akan dipandang. Nah, itu susahnya. Nah, ini salah satu fungsi sosial media, juga ini salah satunya termasuk untuk mempromosikan diri teman-teman, untuk mempromosikan keahlian kawan-kawan di situ. Ada sosial media, tunjukkan. Misalnya kalian buat karya logo, kalian buat karya gambar, ya promosikan di situ. Di saat orang-orang lihat nanti, wah ternyata si Untung bisa mendesain logo. Nah, nanti dia pasti akan menghubungi Untung. Dia terpikirkan untuk membuat logo, ataupun ada teman-teman dia yang mau buat logo, dia akan mencari Untung. Nah, itu fungsinya sosial media, salah satu fungsinya gitu untuk mempromosi. Nah, sisanya yaitu tadi Untung, perbanyaklah kawan, perbanyaklah relasi itu agar peluang kerja kita tuh lebih terbuka. Itu Untung. Oke Bapak, selamat datang Bu Pralita Wana. Selamat pagi. Udah ada Bu Wana? Lanjut, Okta, gimana nih? Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Izin Bu ya, ini sharing sama kawan-kawan Bu. Hai Mimi. Makasih ya Pak, udah Sama-sama ya Bu. Ibu baru masuk tugas event organizer mereka. Oh ya, siap Bu, siap sama-sama Bu. Ini kawan-kawannya juga materi hari ini. Amin. Semoga ada yang bisa dibawa lah. Nah, intinya itu tadi pesan saya, dari segala macam itu ya perbanyak teman, kemudian belajar gitu, jangan hanya di situ-situ saja gitu. Karena semakin banyak kita memahami sesuatu, ya otomatis
peluang kita ke depan akan semakin besar. Karena teman-teman ini saingannya banyak gitu. Kawan-kawan yang apalagi yang KPI, persaingannya banyak ke depan nanti. Nanti untuk bukan maksud saya untuk menakut-nakuti kawan-kawan untuk nanti susah nanti dapat kerja, tidak gitu. Ya tapi balik lagi ke kawan-kawan, kalau kawan-kawan mau bekerja nanti mendapatkan pekerjaan dengan mudah, ya otomatis kawan-kawan harus punya skill lebih di situ, lebih dari orang lain. Nah itu kunci. Realitanya di dunia kerja emang kayak gitu ya Pak. Ya betul Itu sekali. diandalkan ijazah ataupun nilai A di KHS. Gitu. Nah satu lagi tadi balik lagi yang Untung bilang. Pak, di sini ya Pak. Ya, Bu. Ini videonya saya off kan ini. Ya tak apa-apa Bu. Tadi yang Untung bilang. Kenapa Bu? Kenapa alasan saya bilang kenapa kita harus banyak kawan, ya itu juga salah satunya tuh. Di era sekarang ini tidak menutup kemungkinan gitu. Kita perbanyak teman itu bakal membantu kita untuk membuat kita mendapatkan pekerjaan tuh. Nah, ya itu realitanya gitu. Semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak kita berbuat baik kepada orang, otomatis ya kita juga akan dapat hal-hal baik juga. Semakin kita banyak temannya gitu. Sekarang ya kondisinya seperti itu, banyak teman, insya Allah ya, mungkin rezekinya akan semakin bertambah. Nah, tadi salah satunya mungkin untuk di dunia kerja, kemudian pengalaman atau wawasan teman-teman itu juga sangat pengaruh. Kalau cuma Wana bilang mengandalkan ijazah saja, sekarang ini kawan-kawan agak susah nanti, saingannya banyak. Nah, harus menjadi yang unik dari yang lain. Ini unik itu yang minimalnya. Harus punya skill tersendiri gitu Pak ya. Ya betul tuh. Itu unik itu yang dasarnya lah. Agar kita bisa dilihat orang itu kita harus punya keunikan, harus punya ciri khas. Nah, tapi itu dasarnya ya untuk bisa dilihat. Nah, tapi untuk lebihnya, lebih bagusnya lagi untuk di tahap yang tingginya lagi, yang lebih itu ya kita harus punya wawasannya yang lebih. Tuh, tidak hanya sekedar unik saja, kita tidak hanya sekedar misalnya ya katakanlah siapa di sini nih Muhammad Wali Prom nih orangnya misalnya lucu ataupun orangnya ganteng gitu. Ya sekarang tidak hanya itu saja yang bisa gitu. Ya itu di posisi yang bawahnya gitu. Mungkin lebih ganteng dari orang lain, oke. Ya udah di satu tahap tinggi daripada orang lain, tapi untuk di jenjang yang lainnya itu ya gapai gitu. Nah, kawan-kawan harus punya wawasannya, harus punya pengalamannya gitu Untung. Oke, siap Bapak. Jadi jangan malu-malu apalagi nih kawan-kawan KPI ini gitu. Gali terus potensi kawan-kawan semuanya gitu. Kemana lebih mudah mungkin apa yang teman-teman suka, geluti itu akan lebih mudah gitu. Tapi bisa saja jadi apa yang teman-teman tidak suka nanti bakal teman-teman suka. Misalnya kawan-kawan di sini ada yang tidak suka bikin video atau tidak suka foto gitu. Bisa teman-teman mau tidak mau terjun di bidang itu dan mendapatkan keuntungan di situ, ya nanti pelan-pelan akan suka sebenarnya. Ya. Oke Pak. Ada bertanya lagi, kawan-kawan? Ini yang perempuan nih. Ada Rahma, kemudian Iza, Nurul. Ada yang tanya. Closing. Oke Ini Pak. semua puasa nih kayaknya nih, jadi agak lemas nih. Puasa Pak, puasa. Puasa. Wali Krom nggak puasa dia tuh Pak, bohong aja dia tuh Pak. Ya. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Gimana Okta? Oke, baiklah. Intinya dari kali itu yang penting niat, terus belajar dan usaha agar apa yang kita inginkan itu pasti tercapai. Nah, karena mikir aku sudah menunjukkan pukul 10.35, seharusnya kita closing 10.30 tapi tidak apa-apa. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wendy Harlaputra sudah bersedia membagi ilmunya mengenai desain grafik
hari ini. Kemudian untuk dosen tersayang kami, Mimi, terima kasih udah mau join. Ada Mimi, waktu dia bilang sayang, dia mau nilai tuh Mimi. Mengutuk saya. Dan untuk teman-teman yang sudi mampir untuk mengikuti serta belajar pada event virtual yang kami adakan, saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin pertemuan atau pelatihan kali ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita sebagai mahasiswa di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, karena kita pada saat mata kuliah kita ada beberapa yang belajar mengenai teknik editing. Nah, salah satunya dengan Pak Weki kita belajar mengenai aplikasi Adobe Illustrator. Nah, karena waktu menunjukkan untuk menutup temuan pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Endi Haraputra dan juga Mimi yang sudi berbagi ilmunya. Dan mungkin cukup sekian grafik desain kita pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum closing, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin kawan-kawan semuanya. Semoga puasa tahun ini kita semua diberi keberkahan ya, dan selamat hari raya. Walaupun hari rayanya mungkin tidak semacam yang dulu, sabar aja, mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai. Salam buat keluarga di rumah juga. Selamat juga untuk ibu. Oke Pak. Ya semuanya. Ya, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan nanti tetap muka lah nanti. Amin amin. Amin, amin. Sudah ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Gimana tuh? Oh, iya. Oh ya, sekalian mengingatkan jangan lupa tugasnya dibuat. Terima kasih. Sebab tadi kata mau di capture ya? Oke. Terus saya tadi. Tergantung gaya-gaya.
ngapain nanti di Arvindo? Makasih ilmunya.